Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi ini saya akan menjelaskan tentang throughput itu seperti apa. Kemudian apa bedanya dengan bandwidth? Lalu juga kita akan mengukur nilai throughputnya dan juga melakukan perhitungan juga secara manual. Jadi sebelum kita membahas throughput ya, kita perlu membahas juga bandwidth. Apa sih bandwidth itu? Jadi kalau kita mau mendefinisikan bandwidth ya, bandwidth itu merupakan lebar pitanya ya. Jadi data yang mampu dikirim dalam suatu jalurnya, maksimum datanya gitu ya, yang mampu dikirimkan, itu merupakan bandwidth. Ibarat gini, kalau kita membawa mobil ya, di situ kita ada jalan. Nah, baik itu jalan tol, jalan kampung ya, jalan raya ya. Nah, jalan itu merupakan lebar pitanya gitu ya. Lalu mobil kita itu ibaratnya data yang akan dikirimkan. Ya, kayak gitu. Jadi kalau misal kita di jalan tol ya, berarti data yang dikirimkan bisa banyak itu kan. Kayak gitu. Jadi beda dengan kita mengendarai mobil lewat jalur kampung ya kan. Seberapapun cepat kemampuan mobil Anda ya kan, kalau itu jalan kampung pasti Anda bakalan pelan-pelan kan. Beda dengan Anda melaju di jalan tol gitu kan. Anda dapat memaksimalkan mobil Anda di kecepatan berapapun gitu ya, semaksimal dari mobil Anda. Tapi kalau kita membahas bandwidth, ini bukan berarti kecepatannya pengiriman data ya. Untuk kita membahas kecepatan pengiriman data itu tergantung dari device Anda kan. Ya, sama halnya kayak gini, mobil Anda Kijang kan, mobil teman Anda Ferrari gitu kan, pasti lebih cepat Ferrari gitu ya. Ya, walaupun sama-sama di tol. Nah, itu. Jadi untuk kecepatannya ini itu ya tergantung dari device-nya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke throughput. Jadi kalau kita membahas throughput ya, throughput itu bandwidth realnya ya. Jadi bandwidth real yang Anda dapetin itu throughput. Nah, misal nih ada soal Anda memiliki bandwidth 5 megabit per second. Nah, lalu ada file yang perlu Anda download sekitar 10 megabit per second gitu ya. Logikanya Anda dapat mendownload file itu 2 detik ya, karena kecepatan Anda 5 megabit per second. Tapi sayangnya Anda mampu mendownloadnya itu 5 detik. Berarti bandwidth Anda atau throughputnya itu 2 megabit per second ya, bandwidth real Anda. Nah, kayak gitu. Ya. Itu penjelasan antara throughput dan bandwidth. Ya, apa perbedaannya ya? Jadi untuk bandwidth itu lebar pitanya atau data yang mampu dikirimkan dalam jalur itu, maksimum dari pengiriman datanya ya, itu bandwidth. Lalu untuk throughput itu bandwidth realnya, bandwidth real yang Anda dapetin itu ya. Lalu bagaimana cara mengukur throughput ya? Jadi di sini berdasarkan paper ini ya, yang telah dipublish, paper nasional ya. Jadi throughput itu, rumus dari throughput jumlah data yang berhasil lewat atau jumlah data yang dikirimkan dibagi dengan lama waktu pengamatan atau waktu pengirimannya. Itu kita tulis saja ke notepad. Throughput sama dengan jumlah data yang dikirim dibagi dengan waktu pengirimannya ya, kayak gini. Nah, kita akan coba melakukan capturing ya. Kegiatan kita yaitu melakukan pengepingan ya. Jadi kita ping dulu, terserah mau ping Google atau ping YouTube atau ping yang website yang lain gitu ya, terserah Anda. Oke. Ini
Contoh, misal saya melakukan ping ke youtube.com ya, mente ini. Oke, kenapa kok dikasih mente? Biar secara terus menerus melakukan pengepingan. Oke, kita sudah melakukan ping, lalu kita buka juga aplikasi Website-nya. Saya harap Anda semua yang menonton video ini sudah install aplikasi Website-nya. Jadi ini tampilan dari Warsak seri 3.2.6. Lalu kita memilih interface-nya. Ya, jangan lupa interface-nya dipilih. Saya menggunakan WiFi karena laptop saya ini terhubung ke jaringan internet melalui interface WiFi. Kita klik tombol biru ini. Nah, di sini ada tertulis Start Capturing Packet. Kita klik. Nah, selama proses capturing ini bakalan tertampil berbagai macam protokol, baik itu ICMP, TCP, ya, UDP. Ya. Oke. Kita melakukan capturing ini selama kurang lebih 30 detik ya. Jadi kita tunggu, habis itu kita akan stop. Nah, di sini kalau kita belum melakukan filtering ya, semua paket-paket ini bakalan tertampil ya. Oke. Jadi kita stop ya, saya rasa cukup. Lalu ini juga kita Ctrl C untuk berhenti. Nah ya, mungkin di awal-awal kita melakukan pengecekan dulu berapa data yang tercapture di sini. Oke, dengan cara kita pilih static kemudian capture file properties. Nah, jadi selama kita melakukan capturing kurang lebih 30 detik ya. Nah, di situ kita mendapatkan file paketnya sebanyak 275 capture ya, paket. Ya, displayed ini artinya ya yang kita tertampil di sini. Yang tertampil. Jadi kalau kita belum melakukan filter berarti displayed-nya 100%. Sama kayak ini 100%. Bener nggak 275 paket? Kita coba, ini startnya dari 1 sampai bawah sendiri. Nih, nomor 275. Berarti sudah benar. Kita udah mendapatkan 275 paket. Lalu time span-nya. Time span ini delay-nya. Total delay-nya. Nah, jadi total delay yang didapetin di sini 35,881 second atau detik. Nah, lalu untuk byte-nya 20.215 byte ya, kayak gitu. Maka selanjutnya kita akan memfilter ya, berdasarkan IP saja. Jadi jangan sampai lupa IP yang kita ping itu ya. Kita geser ke sini. IP.dst ini untuk melakukan filter. DST itu maksudnya destination. Kita pilih sama dengan IP dari YouTube karena kita ngeping YouTube 172.168.194.91. Kita enter. Nah, kegiatan kita melakukan pengepingan itu menggunakan protokol ICMP ternyata. Lalu source-nya ini adalah IP kita. Benar nggak IP kita 1.7? Bisa kita cek. Kita ngetik IP config. Kita cek wireless LAN adapternya. Oke. Ini ya. 192.168.1.7. Ini sudah benar. Ini tampilannya. Sekarang yang kita lakukan menghitung throughput-nya. Gimana caranya? Kita memilih static, lalu kita pilih capture file properties. Ya, ini tampilannya. Nah, ketika kita melakukan filter ya, itu kita langsung fokus ke yang displayed. Ya, yang displayed ini yang tertampil di sini. Semua data-data yang tertampil ketika kita melakukan filter itu di display. Jadi jumlah paketnya itu 36. Berarti kalau kita total dari ini kita hitung 1 sampai yang terakhir jumlahnya 36.
Lalu time span-nya berubah ya. Tadi awalnya 35881, ketika kita melakukan filter 35217. Kemudian byte-nya 2664 atau 13,2%. Jadi kita masuk perhitungannya dulu, perhitungan throughput-nya, dimana jumlah data yang dikirim. Kita masuk ke byte-nya. Ini data yang dikirim, data yang tercapture. Jadi 2000, kita tulis 20664 dibagi dengan waktu pengirimannya. Waktu pengirimannya kita menggunakan time span. Jadi kita tulis 35,217. Ya, kita hitung menggunakan kalkulator. 2664 dibagi dengan 35,217. Kita oke, ketemu 75,645 ya. Ketemu 75,645 ini byte ya. Kalau misal kita mau mengkonversi menjadi bit ya, tinggal ini kita kali 8 dengan 605,16. Bit ya. Kita bisa saja secara langsung melihat dari ringkasan ini ya untuk nilai throughputnya. Nah, dari average byte per secondnya ini. Jadi untuk throughput bisa dilihat satuannya apa, byte berarti average byte. Ya, displaynya 75. Ya. Kalau kita acuannya ke bit berarti throughputnya ya yang bisa dilihat average bit per second, ketemu 605. Kayak gitu. Ini merupakan proses perhitungan dan pengukuran throughput ya. Seperti ini pengujiannya.